Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ada kesempatan waktu untuk sama-sama melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Rahman Bagraya. Yang kita hormati Ustaz Teddy, Bapak-bapak hadirin jemaah yang kami muliakan. Izinkanlah kami menyampaikan beberapa kegiatan di Masjid Baitul Rahman, Masjid Galeri Al-Quran Seni Lukis dan Keraton. Yang kalau kita searching itu belum ada di tempat-tempat lain. Kalau kita bilang nomor satu dunia mungkin seperti itu. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini secara historis dari bulan puasa. Bulan puasa berbuka bersama-sama dan juga makan sahur itikaf sudah hari pertama. Dan rata-rata dari hari pertama yang dibuka itu 40 sampai 50 orang, termasuk yang itikaf juga 40 yang terakhir sampai 80 orang dan anak-anak pun. Dan ditanggung oleh buka ibu komunitas di sini, juga ada sponsor untuk makan sahur. Jadi kami sampaikan bahwa pertama-tama atas nama yang kedua, yang pertama kita bersyukur ya. Yang kedua kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kita bersihkan hati kita, semoga kita menjadi urusan. Amin. Harap kita bersama. Dan kami juga mohon maaf kalau kehadiran bapak-bapak itu mungkin tidak memuaskan, terbatas tempatnya. Ini di basement bapak-bapak sekalian. Kita ini membangun masjid 4 lantai. Lantai 2 alhamdulillah terakhirnya sudah selesai, tinggal plafon. Lantai 3 sebarang ini terakhir dan sedang menyelesaikan kubah. Insya Allah kubah dalam bulan Zulhijjah itu akan selesai dalam prosesnya. Kami sampaikan bahwa syukur alhamdulillah berkat bantuan bapak-bapak ibu sekalian donasi maupun infak selama bulan Ramadan ini, bulan penuh sampai kemarin terkumpul dana 707.805.000. Luar biasa bapak sekalian. Ini yang donasi ini tidak saja warga Bagraya, warga Palembang, dari beberapa kota di Indonesia dan dari beberapa negara di dunia ini, termasuk dari Amerika Serikat, dari Brunei, dari Jeddah, dari Hong Kong, dari Australia. Intinya kami gambarkan bahwa zakat mal ya, terkumpul 12.050.000. Sedekah tarawih 32.500.000 setiap malam kita mengedarkan celengan, rata-rata 1 juta satu malam menjadi biaya operasional sama Ramadan. Zakat fitrah terkumpul 916 kg beras dan uang 5.285.000. Kita berikan beras sebanyak 525 kg. Jadi kami mohon izin kepada sekalian, kami berikan beras yang 4 liter. Itu sekedar laporan tentang bulan kegiatan Ramadan. Hari ini kita sholat jamaah bersama, sholat Id. Dan perkembangan pembangunan tahap pertama dari Januari 2019 sampai Agustus 2021 itu 4,65 miliar sudah donasi Bapak Ibu sekalian. Bulan awal kita 13 juta. Jadi alhamdulillah kepercayaan trust dari Bapak-bapak Ibu sekalian. Kita tidak mengantarkan proposal, cuma via WA saja. Kami sudah sepakat dengan kawan tidak mengantarkan
proposal kecuali orang kita, tapi 20% sampai. Dan mengapa kita katakan tahap 1? Ketika Agustus yang lalu di tengah Covid kita agak mengkabar banyak donasi yang mengkabar tanpa perintah karena Covid. Alhamdulillah bersama Allah SWT, Ustadz Dery Sulaiman datang sini, taklim di sini dan melihat kita bangun 4 dan kita ajak ke Galus. Akhirnya muncul inspirasi beliau untuk menjadikan lantai 4 itu galeri Al-Quran, lukisan kaligrafi. Dan kita waktu itu kekurangan dana 6 miliar. Oleh beliau di inisiatif 604 halaman. Jadi kalau bapak-bapak betul ada rezeki, kebetulan memang ada rezeki, satu halaman ini didonasi 10 juta dan akan dipajang di atas di galeri tingkat 4. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul 343 orang, tinggal 261 halaman lagi. Mudah-mudahan mendengar ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa berdonasi. Itu dikatakan tahap 2, dan beliau juga melakukan lelang lukisan untuk operasional kegiatan, terutama medsos. Kita punya medsos di sini, podcast. Orang bilang ini yang terbaik di Palembang. Kalau terbaik di Palembang, orang terbaik di Sumatera Selatan. Jadi kita podcast di sini lengkap. Investasinya sudah sampai 300 juta. Dari galeri itu sudah menyumbang oleh 800 juta, 50% diberikan oleh Ustadz Dery untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi kita tidak mengganggu kegiatan galeri Al-Quran. Itu fokus untuk pembangunan masjid. Sampai sekarang sudah terinvestasi, dana ini investasi akhirat 7,09 miliar. Alhamdulillah, bagusnya. Sekarang masih ada saldo 580 juta. Kita fokus nanti untuk upah dan menyelesaikan granit lantai 3. Alhamdulillah kemarin sudah total dibantu penyelesaian granit lantai 3 oleh saudara dermawan di sini. Itulah beberapa harapan kami. Kami mohon kiranya dapat bersama-sama. Kita ini katanya kalau membangun masjid itu membangun surga, rumah di surga. Nah sekarang mudah-mudahan kita bangun masjid Bina ini, minimal kita bangun masjid ini suasana nyaman, minimal mendekati taman-taman surga inilah. Kalau bapak lihat toilet, AC dan sebagainya, itu luar biasa sekalian. Orang kata ini yang baik, orang kata akan kita ya, kita menjadi salah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, Ustadz ini nanti kami persilakan datang sini kepada semua tim kerjasamanya membantu dari pertama panitia yang siap malam bekerja sini dari persiapan sampai bulan Ramadan ini. Pada ibu-ibu kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan ini. Dan kita akhiri kalau ada kekurangan-kekurangan, 4 orang saya bilang kalau yang terbaik itu dari Allah SWT. Kalau ada kesalahan dari kami semua, sekali lagi kami mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita susun saf. Kita sholat dulu, kemudian kita akan khutbah. Khutbah adalah bagian daripada sholat Idul Fitri. Jadi kita jangan beranjak di tempat duduk kita. Kita sama-sama dengarkan nanti khutbah dari Ustadz Dery Adi Marsa LCMH. Demikian disampaikan adik-adik, mohon bersabar ya, jangan ribut ya. Insyaallah di lantai 2 juga sudah ramai banyak. Demikian kita sampaikan, dan mari kita berdiri susun saf kepada masyarakat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Puji syukur layak terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, penguasa kerajaan langit dan bumi, yang tiada henti mencurahkan rahmat-Nya untuk kita sekalian. Dialah yang telah menganugerahkan fajar di pagi yang memancarkan sinarnya menghampar ke segala penjuru bumi. Sinar yang menghembuskan hawa kebahagiaan hingga wajah-wajah kita terlihat begitu menawan dengan senyuman kebahagiaan, dan hati-hati kita terasa begitu damai dan tentram. Inilah dampak kemenangan yang telah kita raih. Kemenangan atas hawa nafsu dan kemenangan atas iblis yang terkutuk serta bala tentaranya. Namun di antara itu, hikmah dari kemenangan yang terpenting bagi kita adalah keberhasilan meraih pakaian takwa yang menjadikan kita begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri, inilah hari besar yang kita rayakan. Inilah hari yang penuh cinta. Inilah hari yang telah sanggup menghalangi manusia dari berbagai perbuatan mudarat. Hari ini tindak kriminalitas menurun secara drastis. Perbuatan maksiat dan fahisyah turun hingga ke titik nadir. Hampir tak ada penjahat yang ditangkap. Pengadilan atas kejahatan terhenti untuk sejenak. Peperangan, pembantaian, penindasan juga sirna untuk sebentar. Orientasi keduniaan kita yang cenderung menghiasi kehidupan kita di ruang-ruang kerja, di kantor, di tempat hiburan, di pusat-pusat perbelanjaan, dan di darat serta di laut juga untuk sementara waktu kita redam. Kebisingan kota, hilir mudik kendaraan di jalanan, keriuhan pasar-pasar dan mal-mal, juga kesibukan di perkantoran sejenak juga lengang berganti dengan riuh suara takbir, suara tahmid, dan suara tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang penuh berkah ini, dunia dipenuhi kedamaian dalam indahnya nuansa silaturahim, saling berbagi dan saling menyapa menghias di tengah gema takbir, di tengah gema tahmid, dan di tengah gema tahlil yang terus berkumandang. Itulah pekik kemenangan kita setelah berpuasa sebulan penuh. Tidak hanya sekedar kemenangan fisik belaka, dengan sekedar mengalahkan hawa nafsu perut kita dan hawa nafsu seksualitas kita, akan tetapi lebih dari itu, kita telah berhasil memenangkan orientasi atau tujuan ukhrawi kita atas syahwat duniawi kita. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Sebagai seorang yang beriman, tentu kita memahami bahwa segala anugerah dan nikmat batin yang kita rasakan di hari raya ini tidak terjadi begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang telah menghendaki kemenangan ini. Dia yang telah menghendaki hadirnya rasa bahagia di hati ini. Dia yang telah menghendaki kelapangan di dada ini, hingga kita menjadi pemurah dan mudah memaafkan kesalahan orang. Dia pula lah yang menghendaki hadirnya rasa haru di hati kita tatkala membayangkan wajah-wajah orang yang kita kasihi tidak lagi bersama kita di hari yang penuh bahagia ini. Bagi sanak famili yang jauh, alhamdulillah dengan kecanggihan alat komunikasi di era modern sekarang ini, kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang tercinta kita dengan erat, walau tangan ini tak sanggup untuk terjabat. Namun bagi orang-orang terkasih yang telah mendahului kita, maka apalah daya, hanya doa yang dapat kita panjatkan sebagai bentuk salam kerinduan kita untuk mereka yang dulu pernah kita kecup tangannya yang terbalut keriput, dan dulu pernah kita peluk erat tubuhnya yang telah tua renta. Kini kebersamaan itu tiada lagi. Sosok orang-orang yang kita kasih itu ini terkulai di bawah seonggok tanah berbatu nisan. Makamnya yang belum tentu dapat kita ziarahi setiap saat. Semoga Allah merahmati mereka yang telah mendahului kita dan memberikan ampunan kepada mereka. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mari kita merefleksi dan merenungkan sejenak kemenangan dari hasil perjuangan kita yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ramadannya, yang insya Allah sanggup kita pertahankan dalam keseharian hidup sebagai ciri ketakwaan kita. Di antara kemenangan itu adalah yang pertama, kemurahan hati kita yang mengalahkan sifat kikir dan sifat tamak. Ketamakan dan kekikiran adalah sisi buruk dari perilaku manusia yang mendatangkan mudarat. Inilah sumber malapetaka sosial yang melanda umat negeri ini. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang melanda negeri ini telah memporak-porandakan peranata sosial di tengah-tengah masyarakat. Jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, ulama dan umatnya semakin terasa begitu menganga di tengah maraknya kemewahan yang dipertontonkan oleh kalangan elit yang semakin materialistik di atas negeri yang kita cintai ini. Bertebaran 60 juta orang miskin sangat mungkin menimbulkan kekecewaan sosial, melahirkan kemarahan massal dari mereka secara langsung ataupun tidak, menjadi korban ketamakan dan kebakhilan kalangan elit di negeri ini. Ramadan telah mengantarkan manusia lebih dekat kepada nilai-nilai kemanusiaannya, membangun kecintaan kepada sesama manusia, menebarkan kasih sayang, silaturahim, serta menebarkan kemurahan hati akan menciptakan peranata sosial yang bersahaja, karena akan menjadi harmoni yang indah antara semua elemen masyarakat, antara yang kaya dan yang miskin, konglomerat dan kaum melarat, pejabat dan rakyat jelata, pemimpin dan bawahan, ulama dan umat dan seterusnya. Di bulan Ramadan kepekaan sosial kita terasa. Dengan puasa kita berlatih untuk melakukan pengorbanan dan bermurah hati. Dr. Karl, seorang psikoanalisis, mengatakan untuk mencapai peningkatan yang simultan dan menyeluruh harus diikuti dengan pengorbanan dan ketulusan. Kemurnian jiwa hanya dapat dicapai dengan mengorbankan materi dan popularitas. Pengorbanan diri adalah kebiasaan orang-orang yang memahami keadilan dan kebenaran iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengorbankan jiwa mereka untuk keadilan
cinta dan keharmonian telah mampu mengawinkan antara akal, cinta serta kasih sayang. Pada keadaan inilah manusia akan mencapai puncak mega keindahan, cahaya kebenaran dan keadilan. Mungkin inilah yang sering kita anggap dengan kepuasan batin yang tak dapat dinilai dengan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang murah hati dan berakhlak baik selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selalu dekat dengan mereka dan akan membimbing mereka menuju kebahagiaan. Tidak ada seorang yang adil yang tidak memiliki sifat pemurah dan kasih sayang. Mari kita renungkan sebuah kisah bagaimana ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mengajarkan tentang kemurahan hati kepada keluarganya, yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada suatu ketika kedua putra Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, sedang sakit parah. Maka Ali dan istrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernazar, apabila kedua putra mereka sembuh, maka mereka akan berpuasa 3 hari sebagai tanda syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kedua anak mereka pun sembuh. Keduanya pun mulai berpuasa nazar. Akan tetapi mereka tak memiliki sesuatu walau sekedar untuk makan sahur dan berbuka. Mereka berpuasa dalam keadaan sangat lapar. Pada pagi harinya Ali pergi kepada seorang Yahudi bernama Syam'un. Ali kemudian berkata kepadanya, jika engkau ingin menyuruh seseorang untuk memintal wol dengan imbalan, maka istriku bersedia melakukannya. Orang Yahudi itu menyetujui dengan kesepakatan 1 gulung wol dihargai 3 sok gandum. Pada hari pertama, Fatimah memintal 1/3 bagian wol, kemudian ditukarkan dengan 1 sok gandum, lalu ditumbuk dan dimasaknya menjadi 5 potong roti kering, yakni untuk Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, dan seorang hamba sahaya perempuannya bernama Fiddah. Ketika waktu berbuka puasa tiba, Ali baru saja kembali dari sholat maghrib berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah pun dalam keadaan letih setelah bekerja seharian penuh, kemudian menyiapkan hidangan untuk keluarganya. Tikar alas makan telah dibentangkan di atasnya, telah disiapkan roti dan air. Ali mengambil roti bagiannya. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara seorang fakir dari balik pintu rumah sederhana mereka yang mengharap belas kasih agar diberi makanan. Wahai keluarga Muhammad, aku seorang fakir, berilah makanan kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu makan dari makanan surga. Ali kemudian mendatangi pengemis itu dan memberikan roti keringnya. Seluruh keluarganya juga tak tinggal diam. Mereka juga memberikan roti mereka. Ali memberitahukan bahwa dia telah memberikan rotinya kepada pengemis itu. Namun mereka menjawabnya, kami juga ingin memperoleh kehormatan di sisi Allah seperti engkau. Biarkanlah kami memberikan milik kami. Akhirnya mereka pun hanya berbuka dengan segelas air pada hari itu. Allah menguji mereka dengan keadaan itu selama 3 hari, dengan berturut-turut didatangi oleh anak yatim dan seorang tawanan, dan mereka pun melakukan hal yang sama. Pada hari keempat mereka memang tidak berpuasa, tetapi apalah juga yang mau dimakan. Hari itu tak ada makanan apapun di rumah mereka. Ali radhiyallahu anhu kemudian membawa kedua anaknya Hasan dan Husain sambil berjalan tertatih-tatih karena menahan lapar mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekedar untuk menghibur hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sungguh menyedihkan hatiku melihat kalian menderita kekurangan dan kesengsaraan. Mari kita temui Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui putrinya Fatimah yang dilihatnya sedang mengerjakan sholat nafilah. Maka Fatimah terlihat cekung, mata Fatimah terlihat cekung.
perutnya tertarik sampai menempel ke punggung karena sangat lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang dan mendoakan rahmat Allah baginya dan keluarganya. Pada saat itulah malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kabar dan wahyu. Kejadian itu telah menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para malaikat bertasbih memuji perilaku keluarga yang mulia itu. Kisah inilah yang menjadi sebab nuzulnya surat Al-Insan, di mana pada ayat ke-8 dan ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Al-Quran surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Yang kedua, keikhlasan kita yang mengalahkan sifat riya. Mukhlisin adalah golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ridha dengan mereka. Namun seikhlas-ikhlasnya dalam setiap amal, tidak boleh sedikit pun merasa aman dari penyakit riya. Disinilah peran kesabaran dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran adalah proses puncak menuju maqam mukhlisin. Puasa mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah amal yang kita kerjakan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan kita berpuasa atau keadaan tidak berpuasa menjadi rahasia antara kita dengan Allah semata. Inilah hikmah penting ibadah puasa kita. Melalui puasa sebulan penuh, Allah mentarbiyah. Allah mendidik kita untuk belajar meluruskan niat beramal agar tak tersusupi oleh sifat riya, oleh sifat ujub, oleh sifat sum'ah. Riya menjadi penyebab rusaknya amal seseorang hingga tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kekhawatirannya di depan para sahabat utamanya. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, syirik kecil itu adalah riya. Pada hari kiamat ketika manusia dibalas dengan amal perbuatannya, maka Allah akan berkata kepada orang-orang yang berbuat riya, pergilah kalian kepada apa-apa yang kalian berbuat riya, maka lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tak ada seorang pun yang dapat merasa aman dari perbuatan syirik kecil ini. Bahkan para sahabat utama sekalipun seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab tidak merasa aman darinya. Apalagi kita yang hanya disibukkan oleh perkara-perkara dunia. Penyakit riya amatlah berbahaya karena ia menjangkiti seseorang bukan dalam keadaan seseorang bermaksiat, tetapi justru ketika seorang beramal soleh. Selain itu, bila seorang yang beriman dalam amal solehnya ternodai oleh sifat riya, berarti terdapat dalam dirinya satu bagian dari sifat-sifat kaum munafiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka kaum munafik berdiri mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas dan riak di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran surah An-Nisa ayat 142. Puasa adalah ibadah sirriyah antara hamba dengan Khalik. Disinilah kita diajarkan untuk mengalahkan sifat riya. Berbeda dengan sholat yang dapat terlihat dari gerakannya, zakat yang nampak dari pemberiannya, dan haji yang nampak dari manasiknya. Banyak dari kalangan ahli ibadah ketika amal-amal kebajikannya ditimbang
justru sama sekali tidak membuat mizan itu bergerak. Hal ini dikarenakan amal-amalnya tersebut ternodai oleh sifat riya. Perbaikilah selalu niat kita dalam beramal, landasilah dengan keikhlasan. Bila terbersit riya di dalam hati, maka lawanlah dan jangan menunda amal. Karena yakinlah itu adalah godaan syaitan yang meniupkan was-was di dalam hati kita. Pandanglah kecil amal kita dan jangan terjerumus pada kebanggaan terhadap amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang ketiga dan terakhir, pengendalian diri kita yang mengalahkan sifat menuruti hawa nafsu. Bulan Ramadan yang telah berlalu telah memberikan latihan berharga terhadap seluruh unsur dalam diri kita. Unsur fikrah, unsur jasadi, unsur ruhi, unsur hati dan harta kita telah kita arahkan menuju kemaslahatan bagi diri kita dan orang lain. Ramadan telah memberikan banyak ajaran berupa batasan dan rambu-rambu bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Disinilah peran kesabaran kita dalam menahan diri dari perbuatan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berpuasa, maka tantangan terberat yang dihadapi adalah dorongan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Namun karena ketabahan dan kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah saum, maka kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan hawa nafsu itu. Keinginan kita dalam menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan. Keseriusan kita dalam menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk. Kehati-hatian kita dalam menghindarkan perut kita dari masuknya makanan-makanan syubhat dan haram. Kesungguhan kita membersihkan pikiran dan hati dari prasangka buruk, sifat iri, dengki, dendam, amarah dan kesombongan. Tidak ketaatan dalam menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan, tidak mengumpulkan dan membelanjakan harta pada perkara-perkara yang dilarang oleh agama, mengendalikan tangan dan kaki kita agar tidak menyentuh atau melangkah ke tempat-tempat yang mengandung maksiat, serta menutup pendengaran kita dari riba dan perkataan-perkataan jelek dan mengandung cela. Maka ketika semua itu dapat kita kendalikan, barulah kita bisa merasakan manisnya iman. Inilah yang menjadi sebab datangnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amalan ibadah puasa kita telah membuat hawa nafsu kita lebih stabil dan terkendali. Kita berharap semoga semua anggota tubuh yang telah kita kendalikan itu akan menjadi saksi yang akan membela kita di hadapan pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Inilah tiga hal di antara sekalian banyak kemenangan yang telah kita capai di bulan Ramadan dengan sebuah harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita mempertahankannya di hari-hari selanjutnya. Tiga kemenangan yang akan senantiasa menyuplai energi amal bagi hadirnya cinta dan harmoni antara miskin dan kaya, batasan dan bawah, atasan dan bawahan, orang tua dan anak, suami dan istri, dan di antara seluruh komponen bangsa dan umat ini. Kita telah kembali fitrah. Jangan nodai kefitrahan ini hingga membuat kemenangan Idul Fitri ini menjadi sia-sia. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kekhilafan yang kita lakukan. Demikianlah khutbah ini, jamaah sekalian, semoga kita menjadi bahan renungan bagi kita semuanya dan menjadikan kita semakin yakin dan percaya untuk menjadi manusia paripurna atau insan kamil dengan kemenangan ini. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا من القرآن، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولأمرائنا ولعلمائنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة